Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Yolanda dari kelompok 18 dengan NIM 1710712025, jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ria Febrina, kami mendapatkan tugas untuk membuat video pembelajaran mengenai karya ilmiah. Sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, alangkah baiknya kita membahas sedikit mengenai karya tulis, karena karya ilmiah merupakan bagian dari karya tulis. Karya tulis adalah uraian atau laporan tentang kegiatan, temuan, atau informasi yang dapat berasal dari data primer atau data sekunder. Maksudnya adalah untuk menyebarkan hasil tulisan atau laporan tersebut dengan tujuan tertentu sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak terlibat kegiatan penulisan tersebut. Selanjutnya, maksud dan sasaran karya tulis. Penyusunan karya tulis dimaksudkan untuk menyebarkan hasil tulisan atau laporan tersebut dengan tujuan tertentu yang khusus sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak terlibat dalam kegiatan penulisan tersebut. Dengan demikian, sasaran penulisan karya tulis adalah untuk masyarakat tertentu seperti para ilmuwan, masyarakat luas, baik secara perorangan atau kelompok, pemerintah atau lembaga tertentu. Adapun jenis-jenis karya tulis, diantaranya karya tulis ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non-ilmiah. Berikut beberapa pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Eko Susilo pendapat, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Selain Eko Susilo, Heri Firman juga memiliki pendapat sendiri mengenai pengertian karya ilmiah. Menurut beliau, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan atau dipaparkan dari hasil pengkajian atau penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan tersebut. Dari pendapat para ahli di atas, dapat kita simpulkan karya tulis ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah atau aplikasi metode ilmiah yang ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu dan disajikan menggunakan format tertentu yang baku. Metode ilmiah ini harus mengikuti prosedur dan langkah-langkah tertentu. Adapun langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah diantaranya mengidentifikasikan masalah, menghubungkan dengan teori tertentu, merumuskan kerangka konsepsional atau teoritis, merumuskan hipotesis, menyusun rancangan studi, menentukan pengukuran dan teknik pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasi data, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Karya tulis ilmiah berupaya mengungkapkan secara jelas dan tepat mengenai masalah yang dikaji. Kerangka pemikiran dibuat untuk mendekati pemecahan masalah, mengapa dan bagaimana studi dilaksanakan untuk memecahkan masalah tersebut, serta pembahasan hasil maupun implikasinya. Oleh karena itu, karya tulis ilmiah harus disusun secara logis dan terperinci berupa uraian teoritis maupun uraian empiris. Selanjutnya, bentuk-bentuk karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah berupa laporan, makalah, disertasi, tesis, dan juga skripsi. Di dalam video ini terdapat 2 contoh penulisan karya tulis ilmiah dan 1 buah video yang menunjukkan bentuk atau wujud dari karya tulis ilmiah tersebut.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai karya semi ilmiah atau karangan semi ilmiah. Karangan semi ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam suatu tulisan. Penulisannya pun tidak semi formal tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah. Penulisan yang baik dan benar ditulis dengan bahasa yang konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Karangan semi ilmiah memanglah banyak digunakan misalnya dalam opini, editorial, resensi, anekdot, hikayat, dan karakteristiknya berbeda di antara ilmiah. Adapun bentuk-bentuk lain dari karya semi ilmiah seperti artikel, futur, opini, reportase, dan juga manga. Adapun ciri-ciri karya ilmiah diantaranya ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa formal dan populer, mementingkan diri penulis, melebih-lebihkan sesuatu, usulan-usulan bersifat argumentatif, dan juga bersifat persuasif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk karya tulis yang ketiga, yaitu karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa disebut dengan bahasa yang tidak terlalu formal. Sama halnya dengan karya tulis di atas, karya tulis non-ilmiah juga memiliki ciri-ciri khusus yang menunjukkan bentuk dari tulisannya. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Ketiga, gaya bahasa konotatif dan populer. Keempat, tidak memuat hipotesis. Yang kelima, penyajian dibarengi dengan sejarah. Yang keenam, bersifat imajinatif. Yang ketujuh, situasi didramatisir. Yang kedelapan, bersifat persuasif. Dan yang terakhir, tanpa didukung bukti yang jelas. Selanjutnya kita akan membahas persamaan dari ketiga karya tulis tersebut. Karya tulis ilmiah, semi ilmiah, dan non-ilmiah memiliki karakteristik yang sama pada karyanya berbentuk tulisan. Ditulis berdasarkan pengamatan maupun pengalaman yang sistematif dan terarah. Yang ketiga, unsur-unsur atau materinya disusun secara sistematis. Dan yang terakhir, persamaan dari ketiga karya tulis itu ialah hasil karyanya berbentuk tulisan populer. Selanjutnya, perbedaan karya tulis ilmiah, semi ilmiah, dan non-ilmiah. Dalam sistematika penulisan, karya ilmiah berisikan pendahuluan, inti, penutup, dan daftar pustaka. Sedangkan dalam karya semi ilmiah hanya berisikan fakta dan opini penulis. Dalam karya non-ilmiah memuat orientasi, konflik, klimaks, dan juga anti klimaks. Selanjutnya, pemilihan kata atau diksi. Karya ilmiah menggunakan pemilihan kata atau diksi yang denotatif, menggunakan bahasa baku, dan juga terdapat istilah-istilah khusus. Dalam karya semi ilmiah menggunakan diksi atau pilihan kata setengah resmi atau denotatif konotatif. Dan selanjutnya karya non-ilmiah berisikan diksi dan pilihan kata yang konotatif populer. Selanjutnya perbedaan dalam menggunakan ejaan. Karya ilmiah menggunakan ejaan yang baku dan sesuai dengan EYD. Sedangkan karya semi ilmiah menggunakan tata bahasa atau ejaan yang sesuai dengan EYD. Dan yang terakhir non-ilmiah tetap menggunakan ejaan sesuai dengan EYD namun sedikit abstrak. Selanjutnya perbedaan dalam penggunaan kata hubung. Dalam karya tulis ilmiah menggunakan kata hubung sesuai dengan PEB dan sistematis. Sedangkan semi ilmiah menggunakan kata hubung sesuai dengan PEB dan tidak sistematis. Dan karya non-ilmiah
bebas dan tidak ada aturan tertentu dalam menggunakan kata hubungnya. Selanjutnya, sumber dari karya tulis tersebut. Karya tulis ilmiah bersumber dari pengamatan, penelitian, serta fakta pribadi. Selanjutnya, sedangkan karya semi ilmiah bersumber dari fakta umum. Dan yang terakhir, karya non-ilmiah bersumber dari rekaan atau fiksi dari penulis tersebut. Dalam penulisan karya tulis, karya ilmiah ditulis berdasarkan objektif dan impersonal dari penulisnya itu sendiri. Sedangkan semi ilmiah, penulis lebih bersifat subjektif, dan non-ilmiah, penulis bersifat subjektif dan imajinatif. Ketiga karya tulis ini memiliki sifat yang berbeda. Karya ilmiah memiliki sifat tulisan yang eksposisi dan deskripsi, sedangkan semi ilmiah memiliki sifat yang argumentasi dan persuasif, dan yang terakhir, non-ilmiah memiliki sifat yang persuasif narasi dan deskripsi. Kecermatan dalam berbahasa mencerminkan ketelitian dalam berpikir, pahami dan diterapkan oleh seorang penulis. Melalui kecermatan bahasa, gagasan atau ide-ide kita akan tersampaikan. Oleh karena itu, penguasaan bahasa amat diperlukan ketika kita menulis. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam penyajian setiap materinya. Saya Yola Yolanda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.